Perkenalkan, nama aku Maria Graciela Simamora. Di sini aku bakal ngejelasin tentang cara pengolahan daging. Produk yang aku buat adalah rolade sapi. Ayo kita simak. Daging sapi merupakan komoditas pangan dengan kandungan gizi tinggi. Selain mutu protein yang tinggi, daging sapi mengandung asam amino esensial yang lengkap dan seimbang, serta beberapa jenis vitamin dan mineral. Daging sapi pada umumnya digunakan sebagai salah satu menu dalam makanan dan masakan, baik sebagai daging murni atau dibuat dalam bentuk berbagai macam olahan, seperti sate, rawon, nugget, rolade, bakso, gulai, dan lain-lain. Di sini yang akan saya buat adalah rolade daging sapi. Rolade merupakan produk makanan yang terbuat dari daging giling dengan tambahan pangan yang diberi lapisan telur dadar, kemudian dikukus, didinginkan atau dibekukan. Bahan yang diperlukan ada daging yang sudah digiling, wortel, daun bawang, daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil, bawang putih yang sudah dihaluskan, garam, merica, penyedap, tepung, kecap asin, dan telur. Untuk alat yang diperlukan ada kompor, piring, teflon, pengukus, pisau, sendok, dan mangkuk. Pertama-tama mangkuknya kita ambil, kemudian kita memasukkan daging giling tersebut ke dalam mangkuk untuk kita campur. Kemudian kita masukkan wortel secara perlahan, kemudian ada daun bawang, daun seledri, penyedap, garam, dan merica. Lalu kita aduk deh. Oh iya, tadi aku menambahkan 1 butir telur ya. Kemudian kita campurkan secara perlahan dan merata adonan tersebut agar homogen. Kita ratain pelan-pelan biar mereka bersatu secara. Karena sudah merata, sekarang kita membuat kulit dari telur dadar sebagai pelapisnya ya. Kita akan membuat kulit sebagai pelapis dari telur dadar. Itu bahan-bahannya telur dan tepung maizena yang dijadikan satu, baru disaring agar tidak menggaringnya. Kemudian kita hidupkan kompor, kita taruh minyak sedikit saja biar rata. Kita kasih pakai tisu yang bersih biar teflonnya cepat merata, hingga sambil menunggu teflonnya panas. Kita lap dengan tisu agar minyaknya rata. Lalu kalau sudah panas, kita masukkan adonan telurnya. Jangan lupa pastikan apinya kecil agar kulit tidak gosong. Kita masukin adonannya ke dalam teflon. Sesudah kita masukin, pastikan langsung kita ratakan untuk menghasilkan pelapis yang tidak terlalu tebal. Diratakan, tambahin lagi karena kurang. Tapi di sini apinya masih belum terlalu panas ya. Jadi aku naikin sedikit apinya. Pastikan tunggu teflonnya sudah panas dulu, baru adonan telur tadi dimasukkan. Sesudah diratakan, kita tunggu hingga telur dadar sebagai pelapis tersebut
itu kita tinggal tunggu kering. Kulit kita angkat, kemudian tambahkan daging yang sudah diadon tadi ke dalam kulit tersebut secara merata, tipis-tipis saja. Kemudian gulung secara perlahan-lahan, gulung jangan sampai kulit jadi telur dadar tersebut robek ya. Itu letakkan permukaannya. Di sini lebih baik teman-teman menggunakan pelapis luar lagi seperti daun pisang atau aluminium foil, tapi di sini aku tidak menggunakannya. Kemudian lalu kita kukus, kita hidupin kompor dan kita kukus si telur dadar tadi selama 30 menit dengan api sedang. Ini dia udah matang dan kita angkat dari kukusan. Kemudian kita potong-potong, kita iris-iris gitu ya biar nampak teksturnya. Dan ini hasilnya. Enak. Nah, tadi kan kita sudah melihat proses pembuatan rolade daging sapi. Gimana, nggak susah kan? Sekarang mari kita simak informasi seputar fakta dari proses pembuatan rolade daging sapi tersebut. Yang pertama, kita akan membahas palatabilitas daging pada rolade. Palatabilitas itu apa sih? Palatabilitas adalah derajat kesukaan pada makanan yang dimakan, yaitu daging. Palatabilitas terdiri dari warna, tekstur, flavor, keempukan, dan juiciness. Warna dari rolade adalah abu-abu, di mana perubahan warna dari merah menjadi abu-abu karena terjadi denaturasi protein dan reaksi Maillard antara gula produksi dengan asam amino saat proses pengukusan atau steaming. Tekstur yang dihasilkan empuk, padat, dan kompak, dipengaruhi oleh bahan pengikat yang digunakan sehingga air dalam adonan keluar. Flavor pada rolade memiliki rasa yang enak dan gurih. Flavor tersebut dihasilkan berasal dari daging sapi dan penambahan bumbu-bumbu yang ditambahkan ke dalam adonan. Kemudian ada keempukan. Keempukan pada rolade tersebut pas karena penambahan konsentrasi tepung yang tidak terlalu banyak, sehingga rolade yang dihasilkan tidak terlalu lembek maupun tidak terlalu keras. Kemudian ada juiciness. Juiciness pada daging sapi itu pas. Rolade daging sapi menghasilkan tekstur yang lembut dan juicy karena proses pengukusan yang dilakukan pada adonan. Dalam pengolahan daging sapi menjadi rolade menggunakan prinsip restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan teknik pengecilan ukuran pada daging dan melakukan pembentukan kembali menjadi produk olahan baru. Pengecilan ukuran yang dimaksud di sini adalah proses penggilingan daging. Penggilingan daging merupakan proses pengecilan ukuran daging menjadi bentuk yang lebih halus untuk diolah kembali. Produk olahan tersebut seperti bakso, nugget, sosis, rolade, dan lain-lain. Dalam pengolahan daging dikenal metode pemasakan. Metode pemasakan ada dua. Yang pertama, dry heat cooking dan moist heat cooking. Dry heat cooking adalah metode pemasakan menggunakan media udara panas atau minyak panas. Contoh pemasakan dengan dry heat cooking ada baking, frying, grilling, dan roasting. Sedangkan pada moist heat cooking merupakan media pemasakan dengan menggunakan media air atau uap air panas. Contoh pemasakannya ada steaming atau pengukusan, stewing, boiling, dan perebusan. Umumnya pada metode pemasakan moist heat cooking itu digunakan pada daging yang lebih alot. Dalam pembuatan rolade sapi menggunakan proses pengukusan atau steaming, di mana daging yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan bahan tambahan
seperti bawang putih, garam, merica, dan lain-lain diaduk menjadi satu, kemudian dibungkus dengan kulit yaitu telur. Setelah itu dikukus dengan menggunakan air panas dengan waktu tertentu dan suhu tertentu. Kemudian kita akan membahas mengenai perubahan senyawa organik pada produk rolade sapi. Saat pengolahan daging menjadi rolade terjadi perubahan senyawa organik, salah satunya protein. Saat proses pengukusan digunakan suhu yang tinggi dengan lama waktu tertentu sehingga menyebabkan protein dalam produk akan terdenaturasi dan air dalam daging akan keluar akibat suhu yang tinggi tersebut. Lemak pada rolade daging sapi juga akan mengalami oksidasi karena pemanasan. Asam lemak esensial pada daging terisomerisasi ketika dipanaskan. Selain lemak rusak karena oksidasi, lemak juga rusak terhidrolisis. Kemudian karbohidrat pada rolade sapi juga mengalami peningkatan karena adanya penambahan tepung sebagai sumber pengisi dan pengikat. Pengaruh penambahan bahan tambahan pangan pada produk olahan rolade. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Yang pertama itu ada wortel. Wortel itu tujuannya untuk menambahkan warna pada adonan rolade serta menambah nilai gizi pada rolade. Warna orange pada wortel berasal dari beta karoten yang kemudian akan diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Kemudian ada daun bawang sebagai penyedap pada makanan. Garam berfungsi sebagai penyedap rasa dan sebagai pengekstraksi protein dan penguraian myofibril sehingga garam berperan dalam proses emosi. Bawang putih mengandung komponen aktif alisin yang membentuk aroma khas pada bawang. Kemudian tepung sebagai bahan pengisi yang digunakan untuk mengikat air, yang mempunyai kemampuan menahan air selama proses pengolahan dan pemanasan. Nah, sekian pembahasan mengenai proses pengolahan daging menjadi produk rolade sapi kali ini. Semoga kalian dapat mencobanya di rumah dan pembahasan tadi dapat membantu kalian dalam mengetahui proses-proses yang terdapat dalam pengolahan daging sapi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!